Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Jumpa lagi dengan saya Hendra Julianto SPDI dalam video belajar bersama BTIDP. Bagaimana kabar anak-anak baik dan cerdas? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian, hukum, syarat, dan rukun haji. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, mari kita saksikan video berikut ini. Penting sekali ya untuk menjaga ketertiban semuanya. Nah, kalau yang satu ini juga mengganggu ketertiban orang-orang yang sedang beribadah. Beredar video sekelompok orang yang bernyanyi saat melakukan sa'i dalam ibadah umroh di Tanah Suci. Di video lain, bacaan dalam sa'i diselingi dengan membaca Pancasila secara berjamaah. Ini jadi mengingatkan kita tahun lalu, jadi ada saat registrasi pada waktu di Bandara Jeddah, jemaah haji itu melakukan sholat badar begitu. Tapi ini MUI memandang hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan karena sudah ada aturan tersendiri saat melakukan ibadah sa'i. Video ini menunjukkan sekelompok jemaah umroh yang sedang melakukan ibadah sa'i di Mekah, Arab Saudi. Dalam prosesnya, jemaah umroh yang diketahui dari kelompok Ansor dan Banser NU ini menyanyikan sebuah lagu tertentu. Dikutip dari detik.com, Ketua Umum GP Ansor, Yakut Khalil Qoumas menyatakan, aksi melantunkan nasyid Yalal Waton yang dilakukan saat sa'i itu murni karena spontanitas. Namun, Yakut tetap meminta maaf jika memang hal itu dipandang mengganggu dan kurang tepat. Sebelumnya juga beredar video berbeda yang menunjukkan seorang pemandu ibadah umroh memimpin ibadah sa'i dengan diselingi membaca Pancasila secara berjamaah. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Majelis Ulama Indonesia atau MUI memandang ucapan yang dilakukan pada saat sa'i tidak bisa seenaknya karena sudah ada aturannya. Bernyanyi saat sedang melaksanakan sa'i justru dinilai menciderai kesakralan ibadah umroh atau haji itu sendiri. MUI meminta pemerintah memanggil sekelompok jemaah serta pembimbing perjalanan umroh yang melakukan aksi tak patut untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, perlu dikaji ulang tentang pengetahuan mereka dalam rukun menjalankan ibadah haji dan umroh. Mengucapkan Pancasila, kemudian lagu-lagu dan lain sebagainya itu justru melanggar syariah itu sendiri. Oleh karena itu perlu ada upaya teguran dari pemerintah dan MUI menyadari bahwa itu bukan representasi dari mainstream Muslim Indonesia, tetapi dari kelompok kecil yang mungkin dia tidak memahami arti sa'i itu sendiri. Peristiwa seperti ini diharapkan tidak terulang lagi agar tidak merusak citra jemaah Indonesia yang selama ini dikenal baik, taat, dan tertib dalam melakukan ibadah di Tanah Suci. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, bagaimana tanggapan kalian? Berdasarkan video tersebut, bahwa bernyanyi maupun membaca Pancasila secara berjamaah saat melaksanakan ibadah sa'i bukan hal yang baik, karena dalam pelaksanaan ibadah haji sudah ada bacaan-bacaan yang dibawakan saat pelaksanaan ibadah haji. Hal tersebut juga dapat mengganggu jemaah lain yang sedang melaksanakan ibadah haji secara khusyuk. Pengertian haji secara bahasa sengaja mengunjungi. Secara istilah, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Hukum ibadah haji adalah fardu ain. Wajibnya bagi yang sudah mampu satu kali seumur hidup. Dasar hukum melaksanakan ibadah haji yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Tadi kalian sudah mengetahui pengertian dan dasar hukum haji. Kali ini kita akan membahas tentang syarat haji. Apa saja yang menjadi syarat haji itu? Syarat haji sebagai berikut. 1. Beragama Islam. Orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Balik atau sudah dewasa. Batasan seorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban hukum syar'i. 3. Berakal sehat. Kondisi jiwa dalam kondisi sehat, tidak gila. 4. Mampu secara jasmani dan materi. 5. Merdeka. Tidak sedang dalam penjara. Jika semua syarat haji itu sudah terpenuhi, maka selanjutnya kalian akan perlu memahami apa saja yang termasuk ke dalam rukun haji. Rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihram, adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih. Kedua, wukuf, yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. 3. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula, yang dilakukan sebanyak 7 kali. Macam-macam tawaf. Yang pertama, tawaf kudum, yaitu yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di kota Mekah. Yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melempar jumroh Aqobah. Inilah tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Apabila ditinggalkan, maka hajinya batal. Ketiga, tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah haji yang akan meninggalkan kota Mekah. Rukun haji yang keempat, sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Syafa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Ketika melaksanakan ibadah sa'i, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu menghadap kiblat, menyampaikan kalimat tauhid, berdoa, dan dianjurkan untuk zikrullah, zikir kepada Allah. Rukun haji yang kelima, tahallul, adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya. Minimal 3 helai rambut. Tahallul dilaksanakan setelah melempar jumroh Aqobah
pada tanggal 10 Zulhijjah. Keenam, tertib. Harus secara berurutan mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Untuk mengukur sampai di mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah Bapak jelaskan, silakan jawab soal berikut ini. Pertama, jelaskan pengertian haji secara istilah. Anak-anak, ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ya, betul. Jadi, haji secara istilah adalah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Untuk soal berikutnya, anak-anak, ada yang bisa menyebutkan rukun haji? Ya, betul. Jadi, rukun haji ada 6. Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Dan yang keenam, tertib. Anak-anak, untuk soal terakhir, kapankah waktu dilaksanakan wukuf? Betul. Pelaksanaan wukuf dimulai tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Demikian uraian materi kita hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ibadah haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dikbud NTB, saya bisa hebat dan luar biasa. Sampai jumpa.